yang mana mereka mengatakan mencari keberkahan, namun terkadang disertai dengan beribadah kepada kuburan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, kita teruskan pembahasan Kitab Tauhid bab yang ke-9 tentang babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab barang siapa yang mencari keberkahan dengan pohon dan batu atau yang sejenisnya. Maka dari judul kita bisa memahami bahwa penulis ingin membahas tentang mencari keberkahan. Namun di sini mencari keberkahan dengan pohon, ya, dengan batu dan yang sejenis dari keduanya yang Allah tidak tetapkan benda-benda tersebut memiliki keberkahan. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya ya mencari berkah dengan benda-benda tadi tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah sekalian, terkadang ya ketika seseorang itu mencari keberkahan, maka dengan sesuatu yang tidak Allah tetapkan memiliki keberkahan, seperti mencari keberkahan dengan kuburan, ya, mengambil tanahnya dan seterusnya, yang mana mereka mengatakan mencari keberkahan, namun terkadang disertai dengan beribadah kepada kuburan tadi. Maka dikhawatirkan ketika mencari keberkahan dengan cara yang salah, akibatnya bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan sebelumnya secara ringkas, maka ketika membahas tentang mencari keberkahan, maka yang pertama adalah makna barokah secara asal. Maknanya adalah menetap dan bertambah. Adapun berkah secara syar'i, istilahnya secara syar'i, maka maknanya adalah kebaikan yang bertambah atau banyak dan menetap. Kebaikan yang bertambah atau banyak dan menetap. Maka tabarroka berarti mencari keberkahan, mencari kebaikan yang bertambah, yang banyak lagi menetap. Kemudian perkara yang kedua berkaitan dengan keberkahan adalah bahwasanya keberkahan, kebaikan seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran ayat 26, biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, di tangan engkaulah segala kebaikan, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Maka termasuk jenis kebaikan adalah keberkahan. Maka semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, maka jika seluruh kebaikan, kenikmatan, ya, karunia, anugerah di dunia maupun akhirat yang Allah berikan kepada hambanya, semuanya adalah dari dan milik Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan pun juga demikian, semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara yang biasa kita ucapkan setelah melafazkan kalimat Allah, Masya Allahu tabaraka wa ta'ala. Di antara makna tabaraka adalah sebuah sifat yang datangnya seluruh kebaikan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan biasanya ketika kita mengucapkan Allah, kita tambah setelahnya sifat-sifat Allah, seperti Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi. Atau misalnya ketika kita kagum lalu kita mengucapkan Masya Allahu tabaraka wa ta'ala. Apa makna tabaraka? Yaitu datangnya seluruh kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada sebagian makhluk yang Allah pilih. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan pada sebagian makhluk yang Allah pilih. Di antaranya adalah para nabi dan para rasul Allah pilih memiliki keberkahan. Demikian juga sebagian makhluk-makhluknya. Di antaranya adalah terkadang Allah memberikan keberkahan kepada zat tertentu, ya, kepada tempat tertentu seperti Masjidil Haram, ya, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, yang mana keberkahan 3 masjid tadi dengan beribadah di masjid tersebut.
Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada sebagian waktu. Sebagaimana bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, 10 pertama bulan Dzulhijjah ya, memiliki keberkahan. Dan juga seperti sebagian makanan ya, sebagian makanan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita ingin puasa, maka Rasul mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, maka sungguh dalam makan sahur ada keberkahan. Makanya ketika orang itu berpuasa, dia mudah untuk melakukan ketaatan. Kenapa demikian? Di antara sebabnya adalah karena dia makan sahur. Apa makna makanan berkah? Maka di antara maknanya adalah makanan tersebut membawa ke dalam ketaatan. Makanya orang yang berpuasa, kenapa dia mudah beramal soleh, nyaman baca Quran? Coba pian bandingkan ketika pian bulan puasa dan ketika pian bukan berada di bulan puasa. Lebih mudah mana pian beramal soleh? Ketika bulan Ramadan kawa pian baca 1 juz sehari. Selain bulan Ramadan pang kawalah pian. Maka bisa kada kawa. Kenapa begitu mudah beramal soleh di bulan Ramadan? Karena pian berpuasa sebelumnya pian sahur. Rasul mengatakan bersahurlah kalian karena ada keberkahan pada makanan sahur yang dimakan. Maka makna barokah dalam makanan adalah mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita makan secara umumnya, kita akan makan pagi, siang, malam, makan berat. Di antara cara kita mencari keberkahan pada makanan yang kita makan adalah melangisi makanan yang kita makan. Makanya dalam sebuah hadis Rasul menyuruh kita untuk menjilat-jilati sisa makanan yang ada di jari. Karena bisa jadi disitulah letak keberkahan kepada makanan yang kita makan. Maka ketika kita menyantap makanan tadi, kita langisi yang ada di tangan kita jilati, maka bisa jadi di dalamnya terkandung keberkahan. Maka di antara makna makanan berkah adalah dia memudahkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara amalan yang paling bagus adalah berpuasa. Kenapa demikian? Karena dia memulai puasanya dengan ibadah sahur. Yang terkandung di dalamnya adalah makanan keberkahan. Makanya mudah untuk beramal soleh. Kenapa? Karena dia makan sahur. Makanya bagi orang yang berpuasa, jangan sampai dia meninggalkan makan sahur, sekalipun hanya seteguk banyu atau sebuting kurma. Rasul mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ada keberkahan dalam makan sahur. Maka pian bayangkan seseorang yang sanggup puasa Daud, isuk puasa, isuknya kada puasa, isuknya puasa lagi. Maka setiap dia bersahur, maka semua makanan yang dia makan mengandung keberkahan. Maka benarlah sabda Nabi bahwasanya seseorang yang berpuasa itu bagaikan dia menjadikan tameng yang membuat dia terjaga dari siksa api neraka. Karena ketika dia berpuasa mudah beramal soleh disebabkan dia puasanya dan juga disebabkan dia memakan makanan sahur. Itu menunjukkan bahwasanya Allah menetapkan keberkahan pada makanan sahur. Kemudian juga Allah terkadang menetapkan keberkahan seperti hujan ya, mengandung keberkahan. Kemudian banyu Zam-Zam, kurma ajwa yang Rasul katakan man tasabbaha kulla yaumin sab'ata maratin ajwatan lam yadurruhu fi dzalikal yaumi summun wala sihrun. Barang siapa yang di pagi hari memakan 7 buting kurma ajwa, maka pada hari itu tidak ada racun dan sihir yang membahayakannya. Misal termakan racun juga, maka tidak membahayakan tubuhnya. Kenapa? Karena di pagi hari dia makan 7 buting kurma ajwa nang asli lah. Kadang ini ajwa soalnya kadang keracunan macam-macam ya. Jadi harus kita benar-benar tahu ini memang benar kurma ajwa. Jadi Allah menetapkan lewat Rasulnya bahwasanya kurma ajwa memiliki keberkahan. Di antara makna keberkahannya adalah tidak membahayakan kalau seandainya dia termakan racun atau terkena sihir. Kemudian para ikhwah sekalian, perkara yang keempat berkaitan dengan keberkahan. Keberkahan bisa terbagi menjadi 2 macam.
Yang pertama keberkahan agama, yang kedua keberkahan dunia. Yang pertama keberkahan agama, sifatnya adalah akhirat, seperti bertambah pahala, banyaknya berlipat gandanya ganjaran. Itu keberkahan agama. Seperti seseorang yang salat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Itu keberkahannya apa? Murni agama, yaitu pahala yang dilipat gandakan. Kemudian yang kedua adalah keberkahan dunia, ya, seperti tadi berupa makan kurma ajwa, itu murni adalah berkaitan dengan dunia. Dia disehatkan, tidak membahayakan ketika kemakan racun atau terkena sihir. Itu adalah murni dunia, masalah kesehatan. Bahkan ada keberkahan yang mencakup dunia dan akhirat. Keberkahan yang mencakup dunia dan akhirat sekaligus, seperti Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai pembawa kebaikan dunia. Seperti apa contohnya? Dijadikan sebagai penyembuh ketika sakit, yaitu dengan meruqyah dengan bacaan Al-Quran. Ketika misalnya ada seseorang, ya, pemimpin dari sebuah kabilah terkena gigitan binatang yang berbisa, lalu ada sahabat Nabi yang meruqyah dengan membacakan Al-Fatihah, sembuh. Maka ini keberkahan sifatnya apa? Dunia. Adapun keberkahan sifatnya akhirat adalah ketika kita membaca Al-Quran, 1 maka dibalas dengan 10. Ini adalah keberkahan berupa murni akhirat. Jadi Al-Quran itu mencakup keberkahan dunia maupun keberkahan akhirat. Nah, keberkahan agama yang murni seperti keberkahan pada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ini murni adalah keberkahan akhirat, berkaitan dengan pahala yang berlipat ganda yang tidak dimiliki kalau pian sholat di selain 3 masjid ini. Kemudian perkara yang kelima, keberkahan juga bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah keberkahan secara zat, yang kedua adalah keberkahan secara maknawi. Yang pertama adalah keberkahan secara zat, yang kedua adalah keberkahan secara maknawi. Adapun keberkahan secara zat, contohnya seperti kurma tadi, ya, buah zaitun, air zam-zam, ya. Secara zat dia memiliki keberkahan. Dalam artian kita makan, kita minum kurma tadi, zaitun tadi, zam-zam tadi. Demikian pula termasuk keberkahan secara zat adalah jasad para nabi, jasad para nabi, dan juga benda-benda yang dipakai oleh para nabi dan para rasul memiliki keberkahan. Makanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika Nabi berwudu, maka para sahabat berdesak-desakan mengambil sisa wudu Nabi, dijadikan sebagai obat, sebagai keberkahan. Maka di situ Allah menetapkan bahwasanya jasad para nabi memiliki keberkahan. Demikian pula pakaian yang mereka pakai, ya, peci yang mereka pakai, misalnya surban yang mereka pakai, maka memiliki keberkahan. Maka ini dinamakan dengan keberkahan secara zat. Yang kedua adalah keberkahan secara maknawi, bukan zat. Seperti tadi mengambil berkah dengan Masjid Nabawi. Bukan zatnya, bukan dindingnya pian usap, bukan tanahnya pian ambil, tetapi dengan cara sholat di Masjid Nabawi. Mencari keberkahan dengan Ka'bah. Bukan Ka'bahnya pian usap-usap, pian sapukan ke muha agar bebungas dirbian. Maka ini bukan caranya. Maka cara mencari berkah dengan Baitullah, dengan Ka'bah, beribadah di situ. Ada bisa pian tawaf, ya. Kemudian setelah selesai pian tawaf, lalu pian salat 2 rakaat, salat sunnah tawaf. Maka inilah yang dimaksud dengan mencari keberkahan secara maknawi. Bukan zat Baitullahnya, bukan pian gunting kelambunya, nah, bukan pian kikis semennya, bukan, ya. Tetapi secara maknawi, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Kemudian para ikhwas sekalian, demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan sebagian waktu. Maka keberkahannya adalah bukan zat waktunya, tetapi adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut. Seperti bulan Ramadan, ya, malam Lailatul Qadar, 10 hari awal Dzulhijjah, 1/3 malam terakhir setiap hari. Maka cara mencari keberkahannya adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu tersebut.
Ini yang disebut dengan mencari berkah secara maknawi, bukan zatnya. Kemudian perkara yang keenam berkaitan dengan keberkahan adalah di antara keberkahan secara zat adalah keberkahan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat banyak dalil yang menunjukkan bahwa tubuh Nabi memiliki keberkahan. Rambut sidin, kahliur sidin, tubuh sidin, bahkan yang pernah dipakai oleh Nabi pun memiliki keberkahan, seperti baju sidin, selendang sidin, tongkat sidin. Namun hal ini tidak bisa dikiaskan kepada selain Nabi. Contoh misalnya ulama, mereka kan bukan Nabi. Nabi maksum, diberikan wahyu, terjaga dari kesalahan ketika berdakwah. Beda dengan selain Nabi yang tidak maksum. Maka tidak pantas selain Nabi disejajarkan dengan Nabi sama-sama memiliki keberkahan dari sisi zat. Maka jangan sampai misal ulun bebacaan di sini, lalu pian membawa anak, lalu pian mengambil sisa minum ulun minta banyak pian supaya anak ulun alim kayak pian. Jangan. Maka bukan seperti itu mencari keberkahan dengan para ulama. Maka mencari keberkahan dengan para ulama bukan zatnya, tetapi secara maknawi ilmunya diambil, dituntut. Akhlaknya, sifatnya, bukan apa? Sisa banyu sidin, nah, kopiah sidin pian mintakan pian jual 1 juta, ayo. Karena ini adalah pakaian ulama. Akhirnya kan menjadi ladang bisnis. Maka maksud ulun adalah tidak pantas selain Nabi disejajarkan dengan Nabi dari sisi sama-sama memiliki keberkahan dari sisi zat. Maka tidak boleh. Apa dalilnya bahwasanya tidak boleh disejajarkan selain Nabi dengan Nabi sama-sama memiliki keberkahan dari sisi zat? Alasan yang pertama adalah ternyata para sahabat tidak pernah saling meminta keberkahan di antara mereka. Para sahabat cuma mengambil keberkahan kepada siapa? Kepada Nabi. Sisa wudhu Nabi, ya, rambut Nabi, ludah Nabi, itu hanya kepada Nabi. Maka pian tidak pernah menemukan Abu Bakar misalnya mengambil sisa wudhu Umar, atau misalnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib mengambil keberkahan dari sisa wudhu Abu Bakar dan Umar. Maka tidak pernah pian temukan riwayat. Yang pian temukan riwayat sangat banyak adalah para sahabat hanya mengambil keberkahan zat yang terkandung pada tubuh Nabi. Maka tidak apa? Sebagian sahabat tidak mengambil keberkahan kepada sahabat yang lain. Maka sahabat saja tidak mengambil keberkahan kepada sebagian sahabat yang lain, maka terlebih selain sahabat, ya. Yang kita ini kada tahu surgakah atau kemanakah, ya. Tidak ada jaminan surga. Maka inilah alasan yang paling tepat untuk menolak, ya, seseorang yang memiliki keberkahan pada zatnya itu hanya untuk para nabi dan rasul. Maka tidak pantas kayak ulun misalnya tadi sisa banyu ulun pian ambil, ketika pian salaman pian mencium tangan ulun niatnya mencari keberkahan, maka tidak boleh. Maka tadi bagaimana mencari keberkahan dengan para ulama, dengan orang soleh? Maka caranya adalah secara maknawi, ilmunya diambil dan dituntut, akhlaknya ditiru, adabnya, etikanya itu yang dipelajari, bukan apa? Zat ulama tadi, karena tidak pantas disejajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian alasan yang kedua, ternyata tidak seorang pun sahabat yang diambil, yang dicari keberkahannya oleh para tabi'in. Ternyata para tabi'in pun tidak pernah mengambil keberkahan kepada para sahabat dari zat para sahabat. Misalnya bekas banyu sahabat, ya, atau misalnya bekas wudhu sahabat, maka para tabi'in pun ternyata tidak pernah mengambil keberkahan kepada para sahabat. Kemudian alasan berikutnya juga membolehkan mengambil keberkahan kepada orang soleh, bukan nabi, membuka pintu yang bisa mengantarkan kepada berlebih-lebihan kepada orang soleh tadi. Bisa berlebih-lebihan kita. Akhirnya misalnya ketika tadi banyu ulun diambil, pian macam-macam, akhirnya bisa membuka pintu bisnis bagi orang yang ada di sekitar sidin. Bekas peninggalan sidin, baju kah, sendal kah, tasbih kah, macam-macam, akhirnya dijual. Nang harga 100.000 misalnya, lalu dijual 1 juta, 10 juta, 20 juta. Ini adalah bekas sidin, jar. Nah, akhirnya apa?
bisa menjadi lahan bisnis. Padahal ini berkaitan dengan masalah agama. Kemudian juga di antara alasannya adalah tidak boleh kita membandingkan ya seseorang kepada nabi dari sisi zat yang memiliki keberkahan. Membolehkan mengambil berkah kepada orang soleh bisa menimbulkan fitnah kepada orang soleh tadi, sehingga dia bisa tertimpa penyakit ujub dan bisa sombong. Ya, maka ini juga kita harus perhatikan. Dikhawatirkan karena Sidin juga manusia biasa, ya bukan nabi, bukan maksum. Bisa terkena penyakit sombong, ujub, merasa lebih hebat daripada para jamaahnya, daripada murid-muridnya. Padahal tidak mesti seorang guru itu lebih mulia dibandingkan dengan para muridnya. Karena tolak ukur mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini beberapa alasan yang menunjukkan kita tidak boleh mengambil keberkahan secara zat kepada selain para nabi dan para rasul. Maka alasan pertama yang bisa pian jawab adalah karena para sahabat hanya mengambil keberkahan kepada nabi dan tidak kepada sebagian sahabat yang lain. Itu alasan yang paling pian bisa jawab ketika pian membantah orang yang mengambil keberkahan secara zat kepada orang soleh yang bukan nabi. Kemudian para ikhwas sekalian, di antara yang Allah tetapkan memiliki keberkahan ya, bukan secara zat ya, tetapi secara maknawi adalah bermajlis dengan orang soleh. Bermajlis dengan orang soleh. Maka ketika kita duduk dengan orang soleh, dengan orang-orang yang suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah hadis yang menunjukkan keutamaan duduk dengan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan melimpahkan rahmat kepada orang yang berzikir dan yang semajlis dengan mereka sekalipun dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan apa? Allah memberikan keberkahan kepada orang yang semajlis dengan orang yang berzikir kepada Allah. Nah, termasuk berzikir adalah seperti mempelajari ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu termasuk bagian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketujuh ya, yang berkaitan dengan keberkahan adalah maksud dari perkataan penulis babu man tabarraka bi syajaratin au hajarin wa nahwihima, bab barang siapa yang mencari keberkahan dengan pohon atau batu atau yang sejenis dari keduanya. Nah, maksud dari perkataan penulis di sini adalah hukum mencari berkah dengan pohon atau batu. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya adalah termasuk kesyirikan. Kenapa demikian dikatakan dengan kesyirikan? Karena kita berarti menetapkan sesuatu yang tidak Allah tetapkan memiliki keberkahan. Maka hak menetapkan keberkahan itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pian misalnya menetapkan pohon besar pohonnya ya. Kemudian pohonnya rindang pulang. Kemudian ujar orang amun ketika malam hari angin kencang, pohonnya kada bergerak. Nah, ini kan berarti pohonnya sakti. Lalu pian meyakini ternyata pohon ini adalah pohon yang memiliki keberkahan. Maka pertanyaannya, apakah Allah menetapkan pohon tadi memiliki keberkahan? Maka jawabannya tidak. Tidak sama sekali. Berarti pian telah menetapkan yang Allah tidak tetapkan. Namun berkaitan dengan mencari keberkahan dengan pohon, batu atau sejenisnya, maka di sini dibagi dan dirinci. Ada hukumnya syirik kecil dan ada hukumnya syirik besar. Nah, kapan dikatakan kenapa mencari keberkahan ya? Tadi juga disebut dengan kesyirikan kalau bukan pada tempatnya. Karena mencari keberkahan adalah ibadah. Apa? Mencari keberkahan adalah ibadah. Maka karena dia termasuk bagian dari ibadah, maka tidak boleh ditujukan, diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mencari keberkahan yang bukan pada tempatnya ini dirinci hukumnya dua. Bisa syirik kecil dan juga bisa syirik besar. Syirik kecil apabila seseorang mencari keberkahan dengan keyakinan bahwa benda-benda tersebut hanyalah sebab yang Allah alirkan keberkahan kepada benda tadi. Jadi dikatakan sebagai syirik kecil kalau pohon tadi yang dia tetapkan sebagai keberkahan hanya sebagai sebab saja.
yang Allah berikan keberkahan kepada pohon tadi. Padahal tidak boleh kita tetapkan demikian. Kenapa? Karena tidak pernah dijelaskan oleh syariat bahwa pohon memiliki keberkahan. Kan akhirnya apa? Pohon tadi macam-macam divariasi. Nah, entah itu nanti dikasih kain kuning ya, entah itu nanti dikasih pohon dedaunan, bunga, wewangian ya. Nanti dikasih celengan. Nah, kenapa? Karena orang menyangka itu adalah memiliki keberkahan. Bisa daunnya nanti diambil orang ya, kemudian akarnya dan macam-macam. Maka syirik kecil kalau dia mencari keberkahan dengan pohon tadi, dengan memiliki keyakinan bahwasanya pohon tadi hanyalah sebagai sebab yang Allah berikan keberkahan melalui pohon tadi, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menetapkan yang demikian. Ini sama seperti orang yang memakai jimat. Maka kan memakai jimat bisa dihukumi sebagai syirik kecil kalau jimat yang dia pakai, misal jimat ini terbuat dari benang hitam. Dia memakai jimat ini punya keyakinan bahwa jimat hanya sebatas sebab saja untuk menangkal bala. Tetap yang menangkal hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia memakai jimat tadi dengan keyakinan hanya sebatas sebab saja, maka dikatakan dia terjerumus ke dalam syirik kecil. Kenapa demikian? Karena Allah tidak menetapkan bahwasanya benang benang hitam bisa menolak bala dan mudarat. Ini sama seperti hukum bertabarruk dengan pohon. Allah tidak menetapkan bahwasanya pohon memiliki keberkahan. Ketika dia meyakini hanya sebatas sebab saja yang Allah alirkan, berikan keberkahan pada pohon tadi, maka dia telah melakukan kesyirikan. Seakan-akan dia telah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak menetapkan ada keberkahan kepada pohon tersebut. Nah, bisa menjadi syirik besar ketika misalnya ada orang yang bertabarruk dengan pohon, namun disertai dengan beribadah kepada pohon tadi, mendekatkan diri kepada Allah dengan pohon tadi. Entah dengan meminta-minta kepada pohon, minta hajat kepada pohon. Nah, dengan niat tabarruk namun disertai apa? Meminta hajat kepada pohon, beribadah kepada pohon, maka masuknya apa? Syirik besar. Karena salah memahami masalah mencari keberkahan, akhirnya apapun dikatakan mencari berkah. Yang bisa ternyata namanya mencari berkah, ternyata hakikatnya beribadah kepada sesuatu tadi. Misal kepada kuburan, dikit-dikit kuburan. Akhirnya kuburan ramai daripada masjid. Orang lebih semangat beribadah di kuburan dibandingkan dengan masjid. Pian tahulah maksud dan niat mereka untuk sering ke kuburan. Niatnya apa? Mencari berkah. Mencari apa? Mencari berkah. Akhirnya apa? Duduk di situ, sembahyang di situ, baca Quran di situ, berzikir di situ. Lebih ramai di kuburan dibandingkan dengan mas. Ini sudah kepaling. Semangatnya di kuburan, ternyata ketika azan sembahyang berjamaah kosong. Nang ada hanya imamnya aja, subhanallah. Itu di komplek ulun kayak itu. Lebih ramai yang lain dibandingkan dengan musholanya. Kita sedih musholanya hanyar, Pak ya. Kemudian orangnya banyak. Tapi ketika ulun pernah sembahyang di situ, cuma sidina sorongan sembahyang. Karena ya itu tadi diantaranya adalah keyakinan bahwasanya salat berjamaah adalah tidak wajib, bisa diyakini sebagai fardu kifayah atau sunnah muakkadah, yang mana ketika itu sunnah maka boleh ditinggalkan. Akhirnya apa? Sunyi langgar, sunyi masjid yang digunakan hanya ketika salat maghrib aja, subhanallah. Padahal kan walaupun diyakini sebagai sunnah saja, tetap kita berusaha untuk menghidupkan sunnah ini. Maka ketika misalnya orang mengklaim dia untuk mencari keberkahan dengan kuburan, maka bisa terjerumus ke dalam syirik besar. Kalau apa? Dia meminta hajatnya kepada kuburan, berbicara kepada kuburan, tolong saya mbah, ini macam-macam. Akhirnya apa? Bisa terjerumus ke dalam syirik besar. Karena dia meyakini itu mencari keberkahan, namun ternyata diiringi dengan apa? Beribadah kepada kuburan tadi. Maka ini terjerumus ke dalam syirik besar. Kemudian dalam bab ini penulis membawakan cuma dengan dua dalil. Dalil yang pertama berkaitan dengan mencari keberkahan. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Najm ayat 19 dan 23.
afara'aitumul Lata wal Uzza wa manat tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka apakah pantas kalian wahai orang musyrikin menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga maksudnya sebagai sesembahan? Apakah pantas untuk kalian, untuk engkau anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Jadi sebenarnya nama-nama ini Lata, Uzza dan Manat ini dimuannaskan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Nanti ulun jelaskan kembali. Jadi orang musyrikin itu menamakan nama-nama ini, mereka menganggap nama-nama ini adalah anak perempuannya Allah. Nah, orang musyrikin menjadikan nama-nama seperti Lata, Uzza dan Manat adalah anak-anak perempuannya Allah. Mereka menetapkan bahwasanya Tuhan memiliki anak perempuan. Padahal orang musyrikin ini tidak suka dengan anak perempuan, ya. Mereka bangga hanya kepada anak laki-laki. Makanya jangan heran ada yang mengubur anak perempuan hidup-hidup, ya. Kemudian anak perempuan dianggap sebagai aib, ya. Kemudian dibedakan dengan anak laki-laki. Ketika meninggal abahnya nang dapat warisan cuma anak laki-laki. Namun ketika berkaitan dengan Allah, mereka menetapkan Allah mempunyai anak perempuan. Subhanallah, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Mereka menetapkan mereka ingin hanya punya anak laki-laki, namun mereka menetapkan Allah punya anak perempuan. Kata Allah, yang demikian itu tentulah sesuatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang diada-adakan oleh kalian dan bapak-bapak kalian. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembah sesembahan tadi. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangkaan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Padahal sesungguhnya tidak datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama berhala yang disembah oleh orang-orang jahiliyah. Ada 3. Yang pertama adalah Al-Lata, yang kedua Uzza, yang ketiga adalah Manat. Yang pertama adalah Al-Lata, tanpa tasydid taknya Al-Lata. Ini maknanya adalah sebuah batu putih yang dipahat dan dibangunkan rumah padanya dengan sitar atau kain yang menutupinya dan ada sadanahnya. Sadanah itu adalah juru kuncinya. Jadi Lata taknya tanpa pakai tasydid, batu putih yang dipahat, kemudian ada rumahnya, kemudian padanya dengan kain atau sitar yang menutupi. Jadi ada batu, ada pohon, kemudian ada kain yang menutupi dan ada penunggunya. Nah, ada penunggunya. Entah cara beribadahnya bagaimana, maka takon lawan penunggu. Sejarahnya bagaimana, maka takoni penunggunya. Jadi sudah ada sejak zaman dulu, ketika sesuatu itu dikeramatkan, disembah, maka ada penunggunya. Ada apa? Penunggunya. Jadi caranya dia menjelaskan bagaimana cara beribadahnya, kemudian sejarahnya dan seterusnya. Itu adalah Lata. Dan Lata ini diagungkan di kota Taif oleh kabilah Ats-Tsaqif. Nah, sebagian qiraat dibaca dengan mentasydidkan taknya Al-Lata. Nah, Al-Lat ta'nya ditasydidkan. Maka ketika itu ditasydidkan, maka itu diambil dari nama seorang laki-laki yang dia adalah orang baik, yang kebiasaannya adalah membuat adonan makanan untuk dibagi-bagikan kepada jamaah haji. Jadi Lata ini kalau taknya pakai tasydid, maka dia adalah seorang laki-laki yang baik. Ketika ada jamaah haji, maka dia memberikan makanan gratis kepada jamaah haji tadi. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, kana Latu rajulan yaluttu sawiqal hajj.
Lata adalah seorang laki-laki yang melembutkan adonan gandum untuk dibagikan kepada jamaah haji. Jadi asalnya adalah dia orang soleh, orang baik. Nah, ketika meninggal dunia dalam rangka untuk menghormati orang soleh ini, maka dibikinkan patung dan berhala dengan nama si Lata tadi. Adapun Uzza, maka Uzza adalah sebuah pohon yang dibangunkan rumah padanya serta diberikan kain atau sitar. Ini terletak di Nakhlah. Nakhlah adalah kota antara Madinah dan Mekah. Kalau misalnya pian rajin, setiap pian umroh, kan biasanya kita kalau umroh itu ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Dari perjalanan itu kan ada terkadang palang. Ini Nakhlah, ini. Kalau pian perhatikan, ternyata nama-nama tempat tersebut itu terkadang disebutkan dalam sebuah hadis. Entah berkaitan misalnya seperti ini. Ada sebuah berhala yang bernama Uzza, yang dia terletak di tempat namanya Nakhlah. Nakhlah adalah kota antara Madinah dan Mekah. Terkadang ada palangnya disebutkan, ya, ketika pian pakai bis, ini nama ini misalnya Khaybar. Ini misalnya namanya ini disebutkan, ya. Nah, maka pian bisa bayangkan, maka antara kota Mekah dan Madinah ada namanya kota Nakhlah yang ternyata dulunya ada berhala yang bernama Uzza dan dia bentuknya pohon, kemudian ada rumah, di atasnya rumah, kemudian ada kain atau sitar. Dan ini diagungkan oleh kaum Quraisy. Imam Mujahid mengatakan Al-Uzza syujairatun. Uzza adalah pohon-pohon yang kecil yang dikeramatkan dan disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian yang ketiga adalah Al-Manat. Manat adalah berhala yang terletak di Al-Mushallal, di Qudaid. Nah, Qudaid ini juga termasuk kota antara Mekah dan Madinah. Ulun pernah melihat, ya, ketika misalnya ulun ke Mekah umroh, ada namanya palang. Ulun kira itu tulisannya Qadid, ya. Ternyata bacaannya Qudaid. Ya, kalau Qadid kan artinya semacam dendeng, ya. Ternyata salah baca. Yang benar adalah Qudaid. Nah, ternyata tempat yang bernama Qudaid ini dulunya ada berhala yang terkenal yang disembah oleh orang-orang Quraisy yang bernama Manat. Dan ini diagungkan oleh kabilah Al-Khuza'ah, Aus dan Khazraj, ya, yaitu dulunya adalah kabilah-kabilah penduduk kota Madinah. Nah, kemudian para ikhwas sekalian, sebenarnya, ya, masih banyak berhala-berhala yang lain yang diagungkan dan disembah oleh orang-orang jahiliyah. Makanya ketika Nabi SAW membebaskan kota Mekah, ya, penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah, di antara hal yang pertama Nabi lakukan adalah membersihkan sekeliling Ka'bah dari berhala. Berapa jumlahnya? 360 berhala, sangat banyak, Pak. Itu nang halus, ya. Nang gana-gana nang masyhur ada 4 sebenarnya, Hubal, Manat, Uzza dan Lata. Adapun nang halus, nang kecil, ya, terkadang setiap orang punya berhala, ya, yang terkadang berhalanya terbuat dari roti yang dia bikin-bikin. Kalau lapar kemudian dimakan, subhanallah. Maka itu banyak, ya. Yang terkadang berhala ini memiliki sadin, penjaganya, juru kuncinya. Demikian pula zaman sekarang, ya. Terkadang ada kuburan yang dikeramatkan, goa yang dikeramatkan, kemudian ada pohon yang dikeramatkan, kerbau yang dikeramatkan, maka ada sadinnya, ada juru kuncinya, ada si penjaganya, ya. Yang terkadang tugas mereka adalah menjelaskan bagaimana caranya beribadah kepada tempat-tempat tadi. Nah, kemudian para ikhwas sekalian, tentang 3 nama berhala tadi. Yang pertama adalah Lata, ya. Yang kedua adalah Uzza, yang ketiga adalah Manat. Maka mereka, orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah, menyangka bahwa 3 berhala ini adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala, anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mereka tidak suka dengan anak perempuan, tapi ternyata mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun sisi pendalilan penulis dari ayat-ayat ini adalah bahwasanya berhala-berhala tersebut dengan berbagai bentuk, entah tadi ada dia berbentuknya batu, ya, atau dia bentuknya adalah pohon, ya. Kemudian ada juga yang bentuknya kuburan, ya, dan yang sejenisnya.
Maka barang siapa yang mencari keberkahan pada pohon tadi, batu tadi yang semisalnya, maka sesungguhnya perbuatannya mirip dengan kebiasaan kaum musyrikin yang mencari-cari keberkahan dengan berhala-berhala tersebut. Jadi sisi pendalilannya adalah karena orang musyrikin pun juga mencari keberkahan dengan berhala-berhala mereka. Yang mana berhala mereka itu terbuat dari batu kah, pohon kah, dan seterusnya. Padahal semua berhala-berhala tadi tidak bisa mendatangkan manfaat lagi mudarat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah sekalian, tadi ulun sebutkan bahwasanya mencari keberkahan ya, kepada pohon, kepada batu yang tidak Allah tetapkan memiliki keberkahan, maka hukumnya ada dua. Satu syirik kecil, satu syirik besar. Kapan dikatakan sebagai syirik kecil? Kalau dia hanya mengatakan, meyakini bahwa benda tersebut sebagai sebab saja yang mana Allah berikan keberkahan pada benda tersebut. Padahal Allah tidak menetapkan keberkahan pada benda-benda tadi. Kemudian bisa menjadi syirik besar ketika dia mencari keberkahan disertai dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan benda tadi, atau beribadah kepada Allah dengan benda tadi ya. Seperti misalnya dia ke kuburan dengan niat mencari berkah, namun caranya adalah dengan berdoa misalnya, dengan beribadah. Maka berdoa meminta hajat kepada kuburan adalah termasuk kesyirikan. Karena berarti dia telah menyimpangkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adalah sebuah hadis ya dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi, beliau mengatakan qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin walil musyrikin sidratun yaqufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dzatu anwat. Famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar innahas sunan qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun la tarkabunna sunana man kana qablakum rawahu Tirmidzi wa shahhahahu. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis tentang bertabarruk dengan pohon atau yang sejenisnya, dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi mengatakan, suatu saat kami keluar bersama Rasulullah SAW menuju Hunain, sedangkan kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran. Maksudnya para sahabat sebagian mereka baru masuk Islam ya, yang belum faham betul tentang tauhid. Di saat itu ketika melewati ya, di saat itu orang-orang musyrikin memiliki sepokok atau sebatang pohon bidara yang dikenal dengan namanya Dzatu Anwat. Ya, jadi ketika safar ke Hunain hendak perang ya, dan sebagian sahabat itu baru masuk Islam, ternyata mereka melewati orang musyrikin yang memiliki pohon bidara yang dikenal dengan Dzatu Anwat, yang memiliki gantungan ya. Mungkin daun bidaranya ganal mungkin lah, jadi kalau digantungi senjata. Jadi pohon bidara ya. Kemudian pohon bidara ini namanya dikenal dengan sebutan Dzatu Anwat. Secara bahasa artinya adalah yang memiliki gantungan. Mereka orang musyrikin ini selalu mendatanginya atau berdiam ya, dan menggantungkan senjata-senjata perang mereka pada pohon tersebut. Nah, karena digantungkan senjata-senjata maka dinamakan dengan Dzatu Anwat, yang memiliki gantungan. Di saat kami sedang melewati pohon bidara tersebut, kami mengatakan, wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami pohon Dzatu Anwat sebagaimana mereka memilikinya. Jadi orang musyrikin menggantungkan pedang-pedang mereka, senjata-senjata perang mereka di pohon tadi dengan tujuan untuk mengambil keberkahan, dan sekaligus mereka beribadah kepada si pohon tadi. Nah, bagaimana sikap Nabi ketika sebagian sahabat ya ingin dibikinkan juga
pohon yang semisal, yang bisa diambil keberkahan dengan cara menggantungkan senjata. Padahal kan mereka baru masuk Islam. Maka Rasul menjawab Allahu Akbar, ya. Beliau bertakbir mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itulah tradisi sebelum kalian. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalian benar-benar telah mengatakan suatu perkataan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Ketika mereka selamat dari kejaran Fir'aun, ketika mereka melihat mukjizat Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya, subhanallah luar biasa sudah. Namun ketika mereka selamat melewati sekelompok orang musyrikin, ternyata mereka memiliki sesembahan. Lalu mereka juga ingin dibuatkan sesembahan. Padahal mereka sudah sangat nyata bagaimana melihat kebesaran Allah, mukjizat Nabi Musa, selamat dari kejaran Fir'aun. Namun ketika mereka melewati orang yang menyembah berhala, mereka mengatakan, buatkanlah untuk kami. Kepada Nabi Musa mereka mengatakan, sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa menjawab, sungguh kalian adalah kaum yang jahil, yang tidak faham, yang tidak mengerti bahwa itu adalah kesyirikan. Kemudian kata Rasul, kalian pasti akan mengikuti tradisi orang-orang yang sebelum kalian. Maka ini bentuk pengingkaran Nabi SAW kepada sebagian sahabat yang baru masuk Islam, yang mereka menginginkan pohon yang serupa, yang memiliki gantungan, sehingga mereka mengambil keberkahan kepada pohon tadi. Ini menunjukkan bahwasanya pohon tidak memiliki keberkahan sebagaimana yang dilakukan oleh orang musyrikin. Jadi ketika orang musyrikin menggantungkan senjata mereka, mereka meyakini ada keberkahan dari sisi apa? Entah misalnya senjata mereka menjadi tajam, ya, menjadi kuat dan seterusnya. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya ada sebuah pohon yang dinamakan masyhur, namanya adalah Dzatu Anwat, yang memiliki gantungan. Maka orang musyrikin memiliki keyakinan kepada pohon tersebut dengan 3 perkara. Orang musyrikin, ya, ketika mereka menggantungkan senjata mereka dengan pohon tadi, ya, beribadah kepada pohon tadi, maka mencakup tiga perkara. Yang pertama, mereka mengagungkan pohon tersebut, ya. Mereka mengagungkan pohon tersebut. Yang kedua, mereka menetap di pohon tersebut, mereka iktikaf di pohon tersebut. Untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, pedangkah, panahkah, tombakkah, di pohon tersebut dalam rangka apa? Mencari keberkahan, agar keberkahannya berpindah dari pohon ke senjata-senjata mereka yang mereka gunakan, agar pedang tadi bisa lebih tajamkah, lebih kuatkah ketika mereka berhadapan dengan musuh. Jadi ada 3 keyakinan orang musyrikin dengan pohon tadi. Yang pertama adalah mereka mengagungkan pohon tersebut, ya. Ini pohon diagungkan. Ini sudah banyak di zaman sekarang. Betapa banyak pohon yang diagungkan yang tidak wajar. Nah, mungkin bisa kalau kita misalnya kita hormati pohon dengan tidak menebangnya, ya, dengan dilestarikan, ya. Itu cara yang wajar untuk menghormati pohon. Tetapi ketika misalnya mengagungkan pohon tadi dengan cara apa? Beribadah di pohon tadi, ada keyakinan bahwa beribadah di pohon tadi ternyata memiliki keutamaan misalnya. Atau misalnya digantungkan kain kah, digantungkan misalnya bunga-bungaan kah, dan seterusnya, ya, ada celengannya pulang tadi, dengan keyakinan mendapatkan keberkahan. Maka apakah ada dalilnya bahwasanya pohon tadi memiliki keberkahan? Maka jawabannya tidak, ya. Maka ini adalah tentu cara yang salah. Maka orang musyrikin berkaitan dengan pohon tadi bukan hanya sekedar mencari berkah saja, namun malah mereka beribadah kepada pohon tadi, iktikaf di sekitar pohon tadi. Nah, maka perbuatan mereka ini adalah syirik besar. Kenapa demikian? Karena mereka mencari keberkahan disertai dengan ukuf, iktikaf, menetap, beribadah di pohon-pohon tadi. Makin menunjukkan bahwasanya mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka
para sahabat ya. Ketika mereka baru masuk Islam ya, kemudian mereka meminta kepada Nabi untuk dibikinkan pohon yang sama, maka para sahabat ternyata tidak menyangka bahwa permintaan mereka ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi menegur mereka kemudian dengan keras ya, dan menyamakan permintaan mereka sama seperti permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Ketika Bani Israel melewati orang-orang penyembah berhala, juga dibikinkan berhala. Ini menunjukkan bahwasanya sama-sama kesyirikan. Namun para sahabat ketika itu, ketika mereka tidak mengetahui, mereka minta dibikinkan pohon hanya sebatas untuk mencari keberkahan. Ketika mereka menggantungkan senjata, bukan beribadah kepada pohon tadi. Nah, kemudian para ikhwah sekalian, kita bisa pahami ya bahwasanya ketika kita misalnya mencari keberkahan dengan benda-benda yang Allah tetapkan memiliki keberkahan, seperti Masjid Nabawi ya, kemudian Masjidil Haram ya, kemudian Masjidil Aqsa, maka mencari keberkahannya adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat tersebut ya, bukan dengan zatnya ya, bukan dengan zatnya. Kemudian para ikhwah sekalian, sebagai penutup ada beberapa faidah atau pelajaran dari hadis tadi sebagai dalil yang kedua. Faedah yang pertama adalah buruknya kejahilan. Buruknya kejahilan. Karena sahabat ini ya, Abu Waqid ini, beliau baru masuk Islam ya, dan belum sempat mempelajari akidah dengan lebih detail, maka akhirnya beliau meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang ternyata merupakan kesyirikan ya. Maka inilah yang membuat semakin ditekankannya untuk belajar akidah. Makanya faktor yang terbesar di antara penyebab orang banyak melakukan kesyirikan adalah tidak belajar masalah akidah, tidak belajar tauhid yang benar. Seperti masalah mencari keberkahan. Betapa banyak orang yang salah kaprah memahami keberkahan. Mereka menetapkan keberkahan kepada sesuatu yang tidak Allah tetapkan keberkahan. Ya, entah tadi mencari berkah dengan kuburan, caranya salah. Mencari keberkahan dengan orang soleh, caranya salah. Mencari keberkahan dengan Baitullah, dengan Ka'bah, caranya salah. Ya. Mencari keberkahan dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, caranya salah. Ya. Karpetnya digunting kah? Atau foto kita diandak di bawah tikarnya kah? Supaya kalau datang ke situ lagi jar. Ini adalah keberkahan, mencari keberkahan dengan cara yang salah. Maka ketika misalnya sebagian tempat tadi ditetapkan memiliki keberkahan, maka caranya adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ibadah salat. Maka di Masjid Nabawi salatnya lebih utama dibandingkan 1000 kali. Kemudian Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa ya. Maka hadis ini menunjukkan buruknya kejahilan, kebodohan karena faktor terbesar orang banyak melakukan kesyirikan adalah karena faktor jahil. Mungkin dulu kita sebelum kita faham sunnah ya, kita banyak dulunya entah memakai jimat ya, melihat keluarga kita ya, teman-teman kita suka mencari keberkahan dengan cara yang salah, tempat yang salah dan seterusnya. Ya, maka dari sinilah pentingnya kita belajar masalah akidah. Makanya pembahasan akidah, pembahasan tauhid itu nomor 1 yang harus pian kaji dan pelajari. Maka sangat banyak pembahasan berkaitan dengan masalah akidah dan tauhid ya. Maka jangan sampai terhenti dari belajar masalah tauhid. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah maka permohonan para sahabat kepada Nabi untuk dibuatkan pohon ya, yang diambil keberkahan padanya itu adalah syirik kecil. Kenapa demikian? Karena tujuan para sahabat ini hanya sekadar untuk mencari keberkahan, bukan untuk menyembah dan beribadah kepada pohon tersebut. Kenapa demikian? Karena mereka baru saja meninggalkan kekufuran ya, baru saja meninggalkan kekufuran. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena hanya sebatas syirik kecil. Rasul tidak menyuruh mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah niat yang baik ya, tidak serta menjadikan sebuah perbuatan menjadi baik.
Kan sebenarnya tujuan para sahabat, niat para sahabat untuk dibikinkan pohon yang kalau digantungi senjata agar mencari keberkahan. Yang mana ketika mereka berperang, ya, yang mereka yakini perang senjatanya sudah berkah, bisa kuatkah, ya, kemudian haratkah berhadapan dengan musuh. Sebenarnya tujuan mereka baik, agar menang ketika berjihad, ya, banyak mengalahkan musuh, ya. Tujuannya baik. Namun tujuan yang baik, ya, tidak serta menjadikan perbuatan menjadi baik. Maka yang perlu digarisbawahi adalah ketika ada sebuah perbuatan yang baik, maka caranya pun juga dengan cara yang baik dan benar, ya. Maka walaupun para sahabat sebenarnya tujuan mereka baik, ya, digantungkan senjata mereka agar mereka bisa kuat ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun Rasul katakan ternyata caranya adalah salah, ya. Maka ini yang harus kita perhatikan, bahwasanya niat yang baik tidak serta menjadikan sebuah perbuatan menjadi baik. Maka pian harus tahu caranya, ya, bagaimana yang dijelaskan oleh syariat. Kemudian ini cukup banyak pelajarannya. Di antara pelajaran yang terkandung dalam hadis tadi adalah bahayanya sering berinteraksi dengan orang musyrikin, sampai-sampai mengakibatkan sebagian pemikiran dan kebiasaan atau tradisi orang musyrikin bisa tertanam di kalangan kaum muslimin. Pian bayangkan saja sebagian sahabat, ini mereka baru masuk Islam, bisa terpengaruh hanya sekadar mereka lewat melihat orang-orang yang memiliki pohon yang mereka beribadah di situ, kemudian digantungkan senjata untuk mencari keberkahan. Maka ini menunjukkan bahwasanya kita harus berhati-hati ketika berinteraksi dengan orang musyrikin atau orang yang ternyata melakukan, sebagian kaum muslimin yang terjatuh ke dalam kesyirikan, karena bisa terjerumus. Terlebih lagi ketika kita tidak belajar faham tauhid, ya, misal kita belajar cuma seminggu sekali misalnya, ya, maka ini kewajiban kita untuk belajar agar jangan sampai kita terpengaruh ketika berinteraksi dengan orang musyrikin. Wallahu alam bissawab. Kita sambung masih kembali berkaitan dengan bab ini, masih mencari keberkahan, insyaallah di pertemuan berikutnya. Wallahu alam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.